Informasi ini banyak sekali akademisi yang tahu, tetapi sangat sedikit yang berani menyuarakan. Ijazah palsu Pak Jokowi itu cuma isu yang sengaja dibuat. Yang kedua, pagar laut yang di Tangerang itu cuma isu yang sengaja ya dibuat, bukan untuk dibangun apapun di sana. Terus kemudian yang ketiga, pertemuan Anies Baswedan dengan Purnawirawan Jenderal itu juga sengaja dilakukan. Indonesia ini mau dijajah, tetapi secara diam-diam, secara senyap, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan bom ataupun serangan-serangan rudal seperti yang sedang terjadi di Timur Tengah. Karena militer kita kuat. Yo, ada yang ngomong nggak beli pesawat second? Ya, Indonesia ini salah satu supplier militer loh, untuk pembuatan tank, pembuatan mobil rantis, sampai dengan pembuatan helikopter dan pesawat. Indonesia ini salah satu supplier yang menyuplai ke seluruh dunia. Kalau nggak percaya kegagahan Indonesia, silahkan kunjungi situs PT Pindad. Nggak cuma bikin itu, Indonesia ini udah banyak bisa bikin senjata-senjata yang canggih dalam dunia militer. IKN itu dibangun sebagai mercusuar, pusat sentral bisnis dunia. Analisis ini omongannya, bukan cuma sekedar narasi kayak pendukungnya Anies. Ibarat sebuah pepatah Jawa lama, Petruk mau jadi ratu. Hal ini membuat Indonesia semakin menjadi ancaman utama di sektor bisnis. Dan fakta mengejutkannya, Jokowi adalah satu dari 4 orang yang pernah memimpin Indonesia yang sama sekali nggak bisa diintervensi. Yang nomor 4 dari 4 yang saya sebutkan tadi Pak Prabowo. Yang lainnya teman-teman bisa tahu dan bisa simpulkan seperti apa kira-kira. Munir itu bahaya di Indonesia, makanya diracun. Bahaya bagi mafia. Media lokal di Indonesia ini 99% disponsori sama seseorang pengusaha yang sekarang usianya sudah tua. Ya, saya kasih tahu nama depannya aja, namanya George. Saya nggak nyebutkan negaranya ya, oke? Saya nggak nyebutkan negaranya. Yang jelas dari luar negeri, jauh ya. Kalau kesana itu terbangnya 9 jam. Fakta lainnya, kenapa ketika Pak Jokowi melakukan pembangunan besar-besaran di Papua, malah justru gerakan Papua Merdeka itu yang disebut KKB, itu semakin gencar-gencar menyerang Indonesia, bahkan membunuh banyak anggota TNI. Itu terjadi karena sebuah negara besar di dunia ini sedang ingin menguasai Papua. Papua itu kaya raya, teman-teman ya. Jadi Papua itu ada PT yang namanya PT Freeport Indonesia, yang saat ini sahamnya milik Indonesia sudah 50% lebih kalau nggak salah ya. Pokoknya semenjak dipegang Pak Jokowi, saham Indonesia itu separuh lebih sudah dikuasai oleh Indonesia. Sebelum Pak Jokowi memimpin Indonesia, jika ada orang-orang yang berpikir bahwa PT Freeport itu fokus tambang emas yang dihasilkan, itu pemikirannya benar dan salah. Tapi banyak salahnya, karena yang dikirim ke sana bukan emas, tapi konsentrat. Sampai sana konsentrat itu diolah jadi uranium. Papua dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki fasilitas pendidikan yang bagus di zaman itu. Kemudian di zamannya Pak Jokowi itu dibangun semua, diberikan pendidikan supaya orang di sana itu melek pendidikan, ya kan? Ini bahaya bagi musuh Indonesia yang asli, dan itu meresahkan buat mereka, sehingga mereka ini sampai sekarang masih nyerang Pak Jokowi. Hal-hal seperti itu sengaja diciptakan supaya Papua itu bisa jadi milik mereka. Kita kembali ke Mr. George. Mr. George ini perannya sebagai konglomerat yang menyokong dana ijazah palsu, dan lain-lainnya adalah bagian dari propaganda politik. Jika koruptor di Indonesia ini bisa tumbuh subur, maka mereka-mereka yang dari luar negeri itu, mafia itu, bisa enak kerjasama dengan orang-orang lokal. Karena apa? Karena undang-undang kita lemah di bidang penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Jika masyarakat Indonesia sudah terpecah belah seperti itu, maka RUU perampasan aset itu tidak fokus diperhatikan oleh masyarakat, sehingga berleha-leha, ya kan? Diundur gitu aja. Kesimpulannya, di Indonesia itu ada 3 pemain penting ya, yang bakal merusak Indonesia. Pemain yang pertama ya, yang pertama ini loh, dari jauh, dari luar negeri, ya kan, dari luar negeri. Pemain yang kedua, ini siapa loh? Ini pejabat-pejabat di pemerintahan kita, yang kita nggak tahu siapa orangnya, ya kan. Yang jelas saat ini mereka itu masih mempertahankan supaya RUU itu diundur. Terus yang ketiga siapa? Mereka yang membuat isu supaya Indonesia digaduh, membuat isu. Mereka ini supaya bisa mengkamuflaskan ya bos-bos mereka ini ya, terutama dari luar negeri yang menyokong dana, kemudian di Indonesia yang menjadi antek asing ya, supaya bos-bos mereka ini bisa leluasa gitu loh, mengobrak-ngabrik harta kita. 3 tim tadi semenjak Pak Jokowi mimpin Indonesia diberi julukan trio dobol atau trio bagong, karena mereka nggak dapat hasil. Makanya sekarang mereka sibuk meracik umpan jitu ya, dan ditambah esen yang mahal supaya wangi gitu loh, supaya itu bisa menjadi perhatian gitu loh, sehingga umpannya dimakan.
Padahal kalau kita ngikutin mereka, akhirnya kita nasibnya sama seperti ikan di kolam Galatama, nyantol pancing cangkeme. Oke, omongan saya tadi sulit dipahami, tapi banyak juga yang sudah mengerti. Ya, yang belum mengerti mudah-mudahan bisa terus mengikuti saya. Semoga semakin penasaran dan saya akan memberikan edukasi semampu saya. Ya, oke, kita lawan mafia di Indonesia pelan-pelan. Dengan berbagai macam cara kita lawan mereka. Yang penting intinya kita saling mendukung. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat, semangat, semangat.